Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan weekend ini juga menjadi weekend yang menyenangkan untuk kita semua guys. Kalau bagiku sih menyenangkan guys, karena aku banyakkan tidurnya. Tidur itu menyenangkan belakangan ini untuk. Oke, aku harap weekend kalian lebih dari sekedar tidur-tiduran aja ya. Tapi melakukan lebih banyak hal yang jauh lebih bermanfaat lagi. Oke, amin sekali lagi untuk itu. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk ke-12 zodiac sign yang akan aku bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku gunakan guys di channel Be Delightful ya. Dimulai dari Earth sign di Taurus dan akan diakhiri di Water sign untuk Pisces. Oke, ini pesan penting, mendesak, urgent yang perlu kalian ketahui dalam 7 hari ke depan, oke? General reading bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan, bisa tentang karir, keuangan, romance, atau persahabatan, atau hubungan dengan keluarga, whatever, just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksain ya guys, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Dalam readingan urgent message, aku hanya akan keluarkan 2 kartu dari deck tarot guys, yaitu top of the deck yang akan menggambarkan energi kamu ketika sedang menonton video ini, dan kemudian bottom of the deck ya, itu tentang prospek atau peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan berdasarkan apa yang terbaca dari kartu top of the deck, oke? Selain itu aku juga akan keluarkan 1 kartu oracle sebagai clue atau direction, advice dalam menghadapi 7 hari ke depan, nasihat untuk kamu mengenai urgent message-mu ini. Kita akan pakai deck yang ini. Aku hanya akan shuffle kartu ini 3 kali saja dan kemudian membaginya 3 ya. Oke, urgent message for the next 7 days. Ya, ini dia guys. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk 1 minggu ke depan untuk ke-12 zodiak berdasarkan urutan yang biasa dipakai di channel Be Delightful. Oke. Selain itu akan ada video extended guys. Masing-masing elemen akan membawa 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Halo. Virgo, oke, belakangan ini kamu sering dapat video extended ya Virgo, ya nggak sih guys? Kalau nggak iya berarti nggak. Yang berikutnya ada fire sign ya, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Leo, oke. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Halo. Padat guys air sign, Aquarius. Dan yang terakhir untuk water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Tengah, Cancerian. Oke, jadi untuk Virgo, Leo, Aquarius, dan Cancerian, kalau kamu nanti merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan di readingan urgent message ini dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail lagi dan tentunya akan lebih banyak nasihat untuk kamu guys di 7 hari ke depan mengenai situasi yang terbaca nantinya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke, everything is set up now. Kita akan segera mulai readingan urgent message kali ini. Yang pertama kita mulai dari Earth sign. Diawali dengan The Hierophant. Ini adalah kartunya para Taurus ya. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku, rekan sekepala banteng. This reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kalian Taurus dalam 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Hey. Yang di atas ada The King of Cups. Oh, nice. Dan kemudian yang di bawah ada The Six of Swords. Dua-duanya Minor Arcana Taurus, artinya ini semua terjadi atas keinginanmu sendiri dan universe kayak
izinkan begitu ya guys. Terserah kamu deh Taurus, yang mau kamu lakukan di 1 minggu ke depan ini. Aku oke dalam hal ini tentunya ya, dalam cerita yang terbaca di kartu ini. The King of Cups itu seperti memendam perasaan guys. The King of Cups akan selalu diam, tapi ada perasaan yang sangat mendalam ya. Bisa jadi memendam rasa sayang, bisa jadi memendam rasa suka, bisa jadi memendam keinginan yang basicnya adalah emotion, a very deep emotion begitu, dan tidak melakukan apapun ya, diam pasif. Oke, dan kemudian di ujung minggu ini, karena kamu tidak melihat ada respon guys dengan diammu, kamu kemudian memilih pergi. Itu yang aku lihat di sini, menjauh. Oke, ini kesannya kalah Taurus. Antara kamu sedang menunggu dan kemudian kamu merasa udah nggak ada gunanya menunggu lebih lama lagi, kemudian kamu berhenti menunggu ya. Bayangkan kamu ada di sebuah terminal bis, halte ya guys, bukan terminal, halte. Kamu sedang menunggu sesuatu, tentunya bis dong kalau kamu nunggu di terminal, di halte. Dan kemudian karena 10 menit tidak datang, 15 menit tidak datang, kemudian kamu meninggalkan halte tersebut. Kayak begitu yang terjadi di 1 minggu ke depan. Ya sayang banget nih, bisnya nggak muncul-muncul juga. Ya udah aku jalan kaki aja deh, atau aku cari alternatif transportasi lainnya begitu. Tapi kamu akan memutuskan untuk berhenti menunggu atau berhenti melihat respon, menantikan respon ya. Lebih memilih pasif, menunggu respon, tapi respon tidak datang, kemudian pergi. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Presence guys, kehadiran. Entah kenapa aku ngerasa kamu disuruh jangan pergi, because this is minor arcana ya guys, artinya keputusan kamu. Oke, nasihat untuk kamu sih, kalau kamu mau pergi boleh silahkan, tapi jangan pergi, karena kehadiran kamu itu kayak dibutuhkan guys. Oke. Tapi Ray, aku menunggu Ray, dan yang aku tunggu itu tidak memberikan respon. Let's say like that begitu. Ya mungkin ada alasannya sendiri, yang kamu tunggu itu masih belum bisa merespon ya. But the advice is stay there, stay where you are. Tetap duduk dimanapun kamu duduk. Seperti King of Cups ini ya. Karena the Six of Swords ini menjauh, pergi. Jangan pergi, tetap duduk di situ, tunggulah di situ katanya, karena kehadiran kamu diperlukan. Dan kemungkinan besar memang 1 minggu ke depan kamu masih belum melihat respon yang kamu inginkan. Tapi maybe guys, setelah lewat 1 minggu ada respon nih ya, yang sedang kamu tunggu itu datang, respon yang sedang kamu tunggu datang, tapi kamu sudah tidak ada di situ lagi. Kamu nunggu santai kok Taurus ya, jadi sedang tidak terburu-buru apapun, karena The Six of Swords ini seperti kalah perang ya, keluar dari medan pertempuran, menyerah duluan. Oke, walaupun ini minor arcana artinya kamu terserah mau melakukan apapun, this is your choice begitu. Tapi saran untuk kamu adalah stay, because the present is so important ya. Kehadiran kamu sangat penting, diperlukan sekali dalam situasi ini. Oke, itu dia untuk Taurus guys. Kita akan segera teruskan ke Earth sign yang kedua, The Hermit. Ini kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudara? For Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo. Selama 7 hari ke depan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, ada The Nine of Pentacles di atas, dan di bawah ada The Queen of Swords. Kamu kayak ngerasa nggak pengen diganggu oleh siapapun 1 minggu ke depan, which is good guys ya. Because lagi-lagi minor arcana yang datang, sama seperti Taurus tadi, ini keputusan kamu dan aku rasa orang harus menghargainya ya. Jadi kamu tuh nggak pengen mengganggu orang dan nggak pengen diganggu orang. Dan kemudian akan datang yang tanda petik mengganggu kamu. Menurutmu, kamu akan menganggap itu sebagai gangguan, dan kemudian kamu kayak membuat proteksi, don't try to get closer to me. Seperti ada pembatasan, jangan coba-coba dekat ya. Karena kamu mungkin menganggap bahwa yang mau mendekat ini akan mengganggumu guys. Sementara prinsip kamu tidak ingin mengganggu dan tidak ingin diganggu ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu guys. Energi ya, aku rasa kuat guys katanya yang mau mendekat ke kamu ini. Kamu itu kayak kalah energi, atau kamu itu seperti terdesak oleh energi tertentu ketika kamu bikin pedangmu di depan. Jangan coba-coba mendekat begitu. Dia akan menerobos masuk, berhasil menerobos masuk ke kamu.
di 1 minggu ke depan ini. Proteksimu akan gagal guys, oke? Shield atau perisai yang kamu buat untuk menghalangi yang mau masuk ini akan gagal. Karena energi yang datang lebih kuat daripada energi yang mencoba untuk melindungi, atau energi yang mau masuk ini lebih kuat daripada energimu. Itu yang aku lihat di sini. Bersiap-siaplah dalam menghadapi kegagalan ini ya, karena aku lihat kamu akan segera berurusan dengan orang yang energinya jauh lebih powerful, Virgo. Kita akan bahas ini nanti di video extended guys. Lanjut dulu ya. Untuk earth sign yang ketiga, this is the devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara-saudaraku Capricorn? Akalpan Dynamic Jigat, Akalpan Dark Angels, Akalpan The Holy Spirit, Akalpan The Spirit. Please bless this reading for Capricorn Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia informasi penting untuk kamu Capricorn di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. The Eight of Swords di atas dan kemudian the Page of Wands di bawah. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu lupakan Capricorn, selalu bermain-main di pikiranmu guys. Apapun itu ya guys, bisa jadi orang atau situasi tertentu, bisa jadi memori, bisa jadi mantanmu. Karena The Eight of Swords ini kan stuck ya guys, atau merasa terpenjara, terikat dengan situasi tertentu begitu. Dan kamu akan memilih untuk berdamai katanya, karena aku ngerasa perpindahan dari The Eight of Swords menuju The Page of Wands itu a very very good vibes guys. Page of Wands ini tentang optimisme ya. Jadi ketika kamu merasa tidak bisa menghilangkan sesuatu atau melupakan sesuatu di awal minggu ini, kamu akan kemudian membuka pemahaman atau mencoba untuk menimbulkan rasa optimis mengenai hal yang sebaliknya. Kenapa aku tidak bisa melupakanmu? Oh, kalau begitu kemungkinan besar kamu akan tetap berada di dekatku. Mungkin begitu guys ya. Kenapa sampai saat ini aku masih tetap teringat-ingat sama kamu? Oh, barangkali mungkin kita akan segera bertemu lagi. Kenapa aku nggak bisa melupakan memori tentang kita berdua? Oh, mungkin barangkali kita akan segera mengulang memori tersebut bersama-sama. Kayak begitu ya. Dari yang awalnya itu kayak bingung, kayak nggak jelas, perasaan kamu itu campur aduk, maka di akhir minggu ini kamu akan menaikkan vibesmu dengan berpikir lebih optimis tentang sesuatu yang masih attached ke kamu atau yang masih sulit untuk kamu lupakan ya. Jadi dari awalnya kayak menderita, akhirnya akan penuh harapan. Aku lihat di sini. Dalam keadaan seperti ini, mari kita lihat nasihat untukmu. Expression ya. It's okay katanya guys to keep it optimism ya. Jadi kalau kamu mau menjaga supaya your vibes still good di 1 minggu ke depan, nggak ada masalahnya kalau kamu bersikap optimis dengan apapun yang membuat kamu merasa attached atau merasa terpenjara ya. Perasaan The Eight of Swords itu guys pasti nggak enak. Biar gimana pun ketika kita merasa stuck itu pasti nggak enak, atau attach itu pasti nggak enak. Tapi ketika The Page of Wands datang, itu akan membuat suasana hati kamu lebih tenang. Akan muncul ya namanya harapan, akan muncul namanya kayak vision tentang kedepannya akan jauh lebih baik, terutama untuk dirimu sendiri ya. Tapi pastikan guys, The Page of Wands ini bukan halusinasi ya. Kamu mungkin bisa bersikap optimis, tapi jangan sampai muluk-muluk. Itu yang terlihat dari kartu expression yang muncul di sini ya. Pastikan sikap optimismu itu hanya untuk menenangkan dirimu, kayak membuka peluang everything could happen di dunia ini. Daripada aku merasa terpenjara, lebih bagus aku membuka peluang bahwa anytime, kapan saja yang aku pikirkan ini bisa terrealisasi atau terwujud. And it's okay with that. Gak ada masalah di situ katanya ya. Jangan biarkan 1 minggu ke depan pikiran kamu itu jadi berantakan guys, atau mood kamu jadi berantakan hanya gara-gara kamu selalu menganggap bahwa kamu terpenjara atau ada rejection tentang optimisme. Sebenarnya karena kamu menolak tentang optimisme ini, makanya kamu merasa terpenjara. Begitu kamu bersikap optimis, maybe kedepannya akan ada situasi yang lebih membaik. Kamu akan keluar dari The Eight of Swords karena kamu membuka peluang terhadap hal positif yang mau masuk ke dalam hidupmu. Begitu guys, yes.
Oke, berakhirlah sudah untuk earth sign. Kita akan segera teruskan ke elemen yang kedua. Ada fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini adalah kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudara? Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Aries di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke. Kayak ada yang terlewat guys di awal minggu ini ya. Kamu kayak mengingat-ingat sesuatu atau ada penyesalan mengenai situasi tertentu di awal minggu ini, dan kemudian hingga di akhir minggu itu akan sangat berpengaruh. Kayak membuat kamu bisa nggak sih gue perbaiki. Jadi penyesalan ini kesannya itu seperti mau mengubah masa lalu. The Four of Cups yang terjadi di awal minggu itu tentu penyebabnya di beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya, ya toh? Ada yang terjadi di beberapa waktu sebelumnya, dan awal minggu ini kamu akan kayak menyesalinya, dan kemudian hingga akhir minggu itu akan menjadi bahan pikiran kamu katanya, dan kamu kayak berusaha untuk memperbaikinya. Mengubah masa lalu, Aries. Kayak mau mengubah masa lalu. Mari kita lihat nasihat dari universe dulu untuk kamu. Wow. Ini berkaitan dengan love, aku rasa Aries ya. Bisa jadi kamu mengucapkan sesuatu yang kamu sesali, atau kamu berbuat sesuatu yang kamu sesali, dan kemudian kamu merasa ada yang hilang, dan ini akan sangat berpengaruh tidak baik untuk sepanjang minggu untukmu ya. The Two of Wands ini guys menunggu yang tidak datang. Beda halnya dengan The Three of Wands. The Three of Wands menunggu yang akan datang. Begitulah menurut pemahaman tarot ya. Jadi kalau kamu berpikir bahwa kamu bisa memperbaiki keadaan di satu minggu ini, dari kartu ini dibilang it's impossible. Oke, nothing is impossible, Ray. Yes. Tapi kita bicara tentang probability, kemungkinan ya. Jadi tidak di satu minggu ini. Let's say mungkin bulan depan kamu bisa perbaiki, oke lah ya. Tapi tidak di minggu ini. Kesalahan yang kamu buat di beberapa waktu yang lalu yang akan kamu sesali di awal minggu ini tidak bisa kamu bereskan di satu minggu ke depan. Kalau misalnya gara-gara ini guys, banyak aspek kehidupanmu lainnya yang jadi berantakan atau terganggu, itu yang tidak diinginkan terjadi, ya enggak sih? Oke, mungkin kamu bisa singkirkan dulu pemikiran-pemikiran seperti ini. Gak usah menunggu apapun dulu, Aries, di satu minggu ke depan, karena yang kamu tunggu itu tidak datang. Biarkan semuanya berjalan dengan alami saja guys. Jika seandainya akan datang, biarlah dia datang kapan saja mau datang. Kalau misalnya ada kesempatan untuk memperbaikinya lagi, ya kamu tunggu aja kapan kesempatan yang bagus, tapi tidak di satu minggu ke depan, karena kesempatan itu tidak terbuka untukmu ya. Lebih cepat kamu bisa kayak menerima keadaan begitu ya guys. Yes, aku membuat kesalahan dan sekarang aku sudah menyesalinya, dan sepertinya satu minggu ini aku tidak bisa membereskannya, tapi aku akan tetap menunggu waktu yang tepat untuk membereskannya. So, satu minggu ini aku akan lebih produktif untuk hal-hal lain dalam hidupku. Nah itu yang paling ideal bisa kamu lakukan guys for the next 7 days ya. Jangan sampai ada yang terhenti gara-gara masalah penyesalan ini. Karena aku tidak lihat ada perubahan dari penyesalan ini, kayak tidak melihat ada perbaikan di 7 hari ya. Silakan fokus pada yang penting-penting dulu deh Aries. Jangan memikirkan yang masih belum jelas, yang belum pasti, oke? Oke guys, itu dia untuk Aries. Kita akan segera teruskan ke fire sign berikutnya. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudara? This reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Ace of Cups, dan yang di bawah ada The Hangman. So many things happens Leo, aku lihat dari beberapa waktu sebelumnya, dan kemudian di awal minggu ini kamu memutuskan I don't care about anything
Ya, the Ace of Cups itu take the power back, guys. Kamu itu kayak nggak mau repot-repot dengan urusan orang lain, nggak mau terlibat banyak dengan orang lain. Kamu itu mungkin akan lebih memilih menyendiri, tidak banyak bicara sana sini, tidak banyak kumpul-kumpul, tidak banyak chat sana chat sini, tidak lihat-lihat sosial media. Begitulah energi the Ace of Cups ya. Dan ketika kamu masuk ke energi Ace of Cups ini di akhir minggu atau sebelum hari Sabtu depan, guys, kamu akan melihat sebuah situasi dari sudut pandang yang berbeda katanya. Kayak banyak gangguan yang datang dari luar. Dan setelah kamu memilih untuk tidak berurusan dengan luar, tidak banyak-banyak berurusan dengan luar, gangguan itu hilang. Kamu bisa jadi lebih fokus melihat dirimu, dan ada masalah yang akan bisa kamu temukan solusinya, guys, dari dirimu sendiri. Kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan berikutnya. Karena The Hangman ini aku lihat seperti enlightenment atau pencerahan, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau begini kan kita biasa lihat ya, guys, dalam keadaan kepala di atas kan kita melihat seperti yang dilihat orang pada umumnya. Tapi ketika kita dalam keadaan tergantung begini, kita melihat berbeda dengan cara yang dilihat orang pada umumnya. Ya, jadi ketika kamu terlalu banyak berurusan dengan orang, kamu melihat situasi atau keadaan tertentu dari sudut pandang umum. Tapi ketika kamu menyendiri, kamu menyadari bahwa your point of view is always different with people. Kamu nggak sama dengan orang-orang yang di sekelilingmu ini, yang selama ini kamu dekati ya, atau yang berinteraksi dengan kamu ya. Jadi Ace of Cups ini kayak akan membawa pencerahan untuk mau kulihat, oke. Nah, solitude, guys, kesendirian. Solitude ini seperti mundur ya dari dunia luar dan kemudian lebih banyak menyendiri. Ketika kamu menyendiri, universe akan bicara banyak ke kamu katanya, dan yang paling dominan yang diurusin oleh universe ini adalah point of view atau sudut pandang kamu terhadap keadaan tertentu di hidupmu. Dan kalau kamu terlalu rempong berurusan dengan orang di awal minggu ini, kamu akan kehilangan kesempatan ini, guys. Tidak ada salahnya untuk menjadi pendiam katanya di 1 minggu ke depan, dan tidak terlalu banyak berurusan dengan orang ya, supaya kamu bisa mendengarkan suaranya Tuhan yang mau bicara ke kamu katanya melalui kartu Hangman tadi, oke? Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended. Kita teruskan dulu, guys, untuk fire sign yang berikutnya. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudara? For Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, guys. Oke, the Page of Pentacles, the World. You'll learn the lesson katanya. Kamu akan lulus dari sebuah ujian katanya di 1 minggu ke depan ini, Sagittarius, sebagai pertanda bahwa pembayaran karma lama selesai. Karena kartu berikutnya yang datang adalah kartu the World ya, end of a cycle. Ketika the World datang berarti karma lama selesai dicuci ya, guys, selesai dibayar lunas. Dan itu datang dalam bentuk learning of something, belajar sesuatu. Kamu akan memahami sesuatu yang selama ini membingungkanmu. Dulunya kamu selalu, kenapa sih, kok gitu sih, bagaimana bisa, how come? Dan kemudian sebelum Sabtu ini kamu akan, oh ternyata begitu toh. Oh, berarti yang terjadi padaku ini karena ini. Oh, berarti kenapa aku harus berada dalam situasi seperti ini karena ini, begitu ya. Sekaligus mengakhiri proses pembayaran karma. Interesting, Sagittarius, the World ya. Ini kayak dipaksa aku lihat, guys. The Page of Pentacles ini dipercepat datangnya untukmu. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu between, di antara. Kayak ada masa transisi yang terjadi di 1 minggu ke depan. Tapi sebelum Sabtu, the World ini pasti sudah naik, guys. Begitulah ya, menurut bukan kartu yang terlihat di sini. Jadi kamu akan masih banyak bingungnya
antara hari ini sampai dengan mungkin Rabu, Kamis atau Jumat masih banyak bingungnya, ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa begitu. Tapi Sabtu maksimal kamu akan sudah memahami situasimu katanya. Jadi seperti menjelang masuk ke gerbang. Sebelum kamu lewati gerbang tersebut, kamu masih akan kebingungan ada apa di balik gerbang tersebut. Ini semacam gate guys, dan di balik ini ada cahaya terang ya, ini gelap. Oke, masa transisi katanya ya. Dan ini tidak bisa di-undone lagi, Sagittarius. Kamu hanya tinggal menjalaninya saja guys. Jadi kalau ada kebingungan-kebingungan yang tidak kamu pahami di 1 minggu ke depan ini, kamu sabar aja ya, karena begitu the world datang kamu akan memahaminya. Lesson learned. Oke, the world juga artinya end of a cycle guys, berakhirnya sesuatu. Jadi ketika pembayaran karma selesai, maka ada yang berakhir. Ya, aku nggak tahu itu apa. Bisa jadi kerja sama bisnis akan berakhir, bisa jadi kontrakmu dengan perusahaan tempat kamu kerja akan berakhir, bisa jadi persahabatan akan berakhir, bisa jadi sebuah relationship akan berakhir. Tapi ingatlah, ketika itu berakhir artinya pembayaran karma selesai dan kamu siap untuk menjalani new chapter ya, kayak babak baru dalam kehidupanmu katanya. Congratulations Sagittarius ya. Aku selalu senang jika ada pembayaran karma yang selesai guys ya, karena waktunya create new karma ya. Pastikan kamu menciptakan karma-karma yang baik guys, jangan sampai mengulangi karma-karma buruk di masa lalu ya. Oke, kita segera teruskan untuk elemen berikutnya. Ada air sign dimulai dari The Justice. Ini kartunya para Libra guys. Halo Libra, apa kabar saudara-saudara? For Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan ya Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The Magician, dan kemudian yang di bawah ada The 12 Sword. Ada peristiwa yang tidak kamu duga guys, yang di luar akal sehatmu akan terjadi di awal minggu ini katanya. Oke, karena ini The Magician, maka itu divine intervention ya, artinya universe yang membuatkan peristiwa yang di luar akal sehatmu tadi bisa kamu alami. Oke, tapi kamu kayaknya kebingungan dengan peristiwa tersebut. Oke, sebenarnya tujuan dari The Magician ini datang katanya untuk meyakinkan kamu mengenai suatu hal. Tapi karena kamu kayak kebingungan gitu guys, karena hal ini tidak pernah kamu duga sebelumnya, The Magician situation ini tidak pernah kamu duga sebelumnya, kamu jadi ragu-ragu. Kalau seandainya peristiwa-peristiwa biasa saja yang terjadi di awal minggu, kamu mungkin sudah tahu harus memilih jalan yang mana. Tapi karena peristiwa luar biasa terjadi di awal minggu ini, kamu jadi kebingungan, apakah betul jalan yang ini yang harus aku pilih? Apakah betul keputusan ini yang harus aku ambil? Apakah betul tindakanku ini? Apakah The 12 Sword ya. The 12 Sword ini selalu keadaannya laten ya guys, ada bahaya laten di belakangnya karena ada ombak besar yang menggulung siap menghantam. Dia merasa seolah-olah kayak I need time atau aku punya banyak waktu sebelum mengambil keputusan, tapi sebenarnya enggak ya. Even tidak se-urgent The 12 Pentacles, tapi The 12 Sword pun tetap dalam posisi bahaya. Jadi alangkah bagusnya kalau sebelum Sabtu depan kamu sudah bisa menentukan sikap guys, karena kamu akan kebingungan katanya di 1 minggu ini akibat peristiwa Magician atau peristiwa miracle peristiwa yang luar biasa yang terjadi di awal minggu ini ya. Oke, nasihat dari universe untuk kamu, contemplation ya. Jangan tanya-tanya orang katanya, karena contemplation ini seperti merenung guys. Oke, merenung itu nggak enak berdua guys. Dan merenung itu nggak bisa dilakukan massal ya. Merenung itu sendirian. Oke, silakan cari tempat sepi katanya, sendirian, di mana tidak ada orang yang mengganggumu atau tidak perlu ada orang ramai-ramai yang berinteraksi dengan kamu. Itu akan mempercepat proses The Two of Swords ini guys, supaya kamu tidak bimbang-bimbang lagi ya. Kamu kayak diburu waktu deh Libra di 1 minggu ke depan. Harus segera dibuat keputusannya, dan jangan ditunda lagi, because the Magician is served for you here. Kamu tuh kayak di rescue magically dengan cara yang luar biasa. Harusnya tidak ada alasan untuk bimbang atau meragu lagi. Kamu terselamatkan dengan cara luar biasa. Jangan sampai kamu bimbang atau ragu lagi hingga Sabtu ini. Cepat-cepat segera tentukan sikapmu katanya ya. The 12 Sword itu guys 50% loss, 50% gain, karena kedua pedang ini sama panjangnya. Kesini kamu kalah 50, menang 50.
Kesini pun kamu kalah 50, menang 50. Yang bikin kamu berbahaya adalah ombak di belakang ini guys, yang anytime datang menggulung, menjatuhkanmu, sehingga kamu tidak bisa tentukan jalan. Selama masih ombak ini ada di kejauhan, silakan berdiri dari kursi ini dan pilih salah satu dari sini secepatnya. Karena itulah tujuan dari The Magician ini dihadirkan untukmu ya. Contemplation. Jangan terlalu banyak bertanya sama orang, bertanyalah kepada dirimu sendiri, atau lebih banyak bicara ke universe. Oke. Kita teruskan untuk air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudara? Kalpan, the Almighty God, the Kalpan, the Archangels, Kalpan, the Holy Spirit, for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Gemini di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Amin, amin, amin. Oke, the Knight of Wands dan kemudian the Six of Swords. Knight itu akan selalu energi terburu-buru ya guys, rushing, dan kata pujangga guys, only fools rush in. Oke. Hanya yang bodoh aja yang terburu-buru. Biasanya orang-orang muda sih guys yang suka terburu-buru, asal sebut atau asal ngomong gitu, asbun, atau asal mengambil sikap, asal mengambil keputusan, nggak dipikirin atau nggak dipertimbangkan efeknya akan seperti apa. Kayak itu yang aku lihat guys yang terjadi di awal minggu ini ya. Kesannya terburu-buru, kamu tuh kayak nggak tahan banget Gemini mengenai keadaan tertentu dalam hidupmu, dan kemudian nggak tahu lagi deh, pokoknya ini satu-satunya cara yang bisa aku lakukan, ini aja, ntar efeknya belakangan aja begitu ya guys. Dan ini arahnya keluar dari center of the reading, Knight of Wands. Perhatikan baik-baik kemana arah kuda ini, dan ketika aku letakkan ke sini, kuda ini menuju ke sini, keluar dari center of the reading. Artinya mungkin kamu meninggalkan sesuatu guys. Kalau kamu resonate dalam readingan ini mengenai karir misalnya, maka di awal minggu ini kamu ada plan untuk resign dari pekerjaanmu. Atau kalau ini bisnis, kamu mungkin berencana untuk mengakhiri bisnismu ini, udah deh males, nggak ada perkembangan gitu, gua stop deh. Kalau ini dalam hal romance, kamu resonatnya kemungkinan besar kamu akan meninggalkan pasanganmu atau menjauh dari seseorang, whatever, yang pasti keluar ya Knight of Wands ini. Dan kemudian sebelum hari Sabtu minggu depan, kamu akan merasa telah melakukan kesalahan besar dalam hidupmu Gemini. Seharusnya aku tidak melakukan itu, the Six of Swords. Dua-duanya Mana Arcana ya. Jadi ini semua atas perbuatanmu yang terjadi ini. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Perspektif, oke. Ini pola sudut pandang ya guys, cara melihat sesuatu ya. Mungkin itu akan bisa membantu kamu untuk keluar dari energi rushingnya Knight of Wands ini, yang exit the center of the reading. Kamu itu hanya melihat dari satu sudut pandang katanya guys di 1 minggu ini. Itu sudut pandang itu kayak mendukung kamu untuk segera out dari situasi yang sedang kita bahas ini ya. Silakan lihat dari sudut pandang yang berbeda katanya ya. Jadi kalau misalnya kamu hanya ngomong sama satu orang tentang gimana gua resign gak dari kerjaan gua nih, kamu ngomongnya cuma sama satu orang dan dia cuma bilang iya resign dong, ngapain lu di situ, itu kamu akan semakin terpancing untuk rushing atau terburu-buru sebagai Knight of Wands. Kalau seandainya kamu melihat dari perspektif yang berbeda, mungkin kamu hubungi orang lain guys, misalnya keluargamu. Gimana? Aku keluar nggak ya dari pekerjaanku? Keluargamu ini pasti akan menunjukkan perspektif yang berbeda. Loh, kalau kamu keluar dari pekerjaanmu, kamu udah punya plan apa? Kedepannya mau gimana? Zaman sekarang susah katanya cari kerja, kamu udah yakin mau keluar dari pekerjaanmu? Nah, itu kan sudut pandang yang berbeda. Dan itu katanya akan meredakan darah muda Knight of Wands ini. Pelan-pelan akan mereda, tenang ya. Kalau kamu bisa tenang, kamu bisa menghindari energi Knight of Wands yang out from the center of the reading ini, dan itu akan menghindari kamu menyesali perbuatanmu itu ya, karena akan bisa di cancel guys. Minor Arcana, kamu bisa cancel atas keputusanmu pribadi, sehingga kamu bisa terhindar dari penyesalan. Karena katanya kamu akan menyesal besar guys, menyesal berat sebelum Sabtu ini atas perbuatanmu tersebut. Oke, silakan cari perspektif yang berbeda ya. Banyak-banyak berbicara dengan orang katanya Gemini untuk mendapatkan perspektif yang berbeda.
Oke guys, kita teruskan untuk air sign yang terakhir. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudara? Angels, Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius di 7 hari ke depan. Oke, the Five of Swords. This is your energy Aquarius, Libra, Gemini, Aquarian energy, Sword, dan kemudian the Chariot. Ada yang kamu pertahankan mati-matian guys dari beberapa waktu sebelumnya hingga di awal minggu ini. Dan kemudian kamu gak bisa pertahankan lagi katanya. Karena apa Rey? Karena yang membawa kamu pergi dari benteng pertahananmu itu adalah the Chariot. This is major arcana. Ngapain sih lu di situ Aquarius? Kayak begitu guys ya. Dan ini kartu universe. Oke, kamu sih kalau bisa masih bertahan pada prinsipmu. Kamu sih kalau bisa masih bertahan untuk tidak bergerak ya. Tapi universe yang membawa kamu pergi. Oh sudahlah Aquarius, ngapain sih lu di situ? Buang-buang energi, habis-habisin waktu ya, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Karena the Five of Swords juga stuck gitu guys, defensif ya. Yang membuat orang berada dalam the Five of Swords itu adalah the guilt guys, keras kepala. Udah tahu salah masih tetap dilanjutkan. Udah tahu tempat itu udah nggak bagus untuk dia, tapi no, aku tidak akan kalah di sini. Enak aja lu pada ketawa kalau gua out dari sini. Model-model begitu guys, the Five of Swords ya, seperti yang terlihat di kartu pertama kamu ini. Dan kemudian universe sayang sama kamu diselamatkan guys. Nggak ada gunanya kamu di situ. Ayolah, jangan buang-buang waktu lagi katanya. Ikutin aja guys, karena the Chariot ini tidak akan menghancurkanmu. Ini nggak bakal bawa kamu ke jurang. Ini akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Karena deeply down in your heart guys, kamu tahu yang kamu lakukan ini sia-sia. Bertahan dalam kesia-siaan kayak begitu, atau keras kepala untuk sesuatu yang salah. You know that Aquarian. Oke. Kamu harus banyak bersyukur dengan datangnya kartu The Chariot ini sebelum Sabtu, yang akan menyelamatkanmu dari situ ya. Nasihat dari universe untuk kamu, repose ya, ganti gaya katanya, ganti posisi. Kayak begini gitu ya guys, the Five of Swords ini semua disiapkan gitu untuk melawan. Dan kemudian repose ini artinya kayak perubahan pose atau in general perubahan keadaan gitu deh, repose ini ya. Yang membuat itu bisa berubah adalah the Chariot tadi. Karena kan energi the Five of Swords itu the guilt guys. Udah disuruh repose gitu, dia nggak mau repose. Ganti gaya, geser. Jangan begitu terus, nanti pegal kalau kamu begitu terus. Nggak mau, enggak. Harus begini terus. Nah ketika the Chariot datang, bayangkan kayak ada orang diculik dan kemudian dibawa masuk ke sebuah kendaraan, dibawa pergi. Tapi kendaraan itu datangnya dari universe ya, the Chariot. Dan itu bagus untuk kamu Aquarius ya, itu bagus untuk kamu guys. Karena kalau nungguin kamu katanya punya inisiatif untuk keluar dari situ, tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Biasanya ketika divine intervention sudah datang, karena kedepannya akan ada yang kamu hadapi guys, mungkin lebih berat dari sini. Dan kalau kamu masih buang-buang waktu di sini, ketika yang berat tadi datang kamu nggak bisa hadapi. Makanya itu semacam di rescue deh ya, diselamatkan untuk kebaikan kamu tentunya ya. Kamu dapat video extended Aquarius, kita akan bahas ini nanti di video extended guys. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan segera lanjutkan ke elemen yang terakhir, ada water sign. Dimulai yang pertama dari the Chariot. Ini adalah kartunya para Cancerian. Halo, apa kabar Cancerian, saudara-saudaraku? For Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Cancerian di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, the Three of Cups. Kemudian the Knight of Wands.
Kayak akan ada yang mengganggu kamu katanya, Cancer, di 1 minggu ke depan, mengganggu kebahagiaanmu, ketenangan hatimu guys. Dan this is under your control. Kamu bisa memproteksi dirimu supaya yang mau mengganggu ini tidak bisa menjalankan niatnya padamu ya. The Three of Cups itu adalah happiness celebration guys, atau kayak ada yang dirayain begitu ya, kesenangan, kegembiraan begitu, dan kemudian kayak ada yang menginterupsi kegembiraan tersebut ya. Maybe this is literally guys, kamu mungkin bikin acara, ada party gitu, misalnya kamu mengundang teman-temanmu ke rumah atau ke kafe tertentu, dan kemudian akan datang intruder, penyusup yang merusak kebahagiaan kalian yang lagi senang-senang di kafe tersebut. Bisa jadi memang seperti itu yang akan terjadi ya, karena The Knight of Wands ini terkesan agresif sekali, mau mengintervensi The Three of Cups. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Reveal. Kemungkinan besar akan ada yang terbongkar, Cancerian. Kedatangan Knight of Wands ini akan membongkar sesuatu, dan itu akan mengacaukan acaramu tadi. Orang-orang yang gak mengetahui informasi yang terbongkar tersebut akan jadi mengetahuinya dengan munculnya ini orang. Coba bayangkan begini Cancerian, kamu lagi bikin acara begitu di sebuah cafe ya, ini teman-teman semua nih guys, dan kemudian tiba-tiba datanglah mantan kamu guys, dan kemudian dia ngomong sesuatu di depan teman-temanmu yang sebenarnya selama ini kamu rahasiakan dari teman-temanmu, dan kemudian kebenaran jadi terbongkar katanya. Oke, dan this is a good sign sebenarnya Cancerian. Ini adalah kesempatan yang bagus katanya untuk just let it be ya. Tidak harus seperti contoh yang aku sampaikan barusan guys, tapi kurang lebih akan seperti itu yang kamu hadapi di 1 minggu ke depan. Di masa-masa kamu lagi happy, tidak ingin ada gangguan dari manapun, justru malah datang pengganggu yang akan membuka kebenaran tentang dirimu yang selama ini kamu tutup-tutupi. Mungkin kamu udah kebingungan guys, gimana sih cara ngasih tahu kebenaran ini begitu ya. Kapan momen yang tepat untuk memberitahukan ini ke mereka, misalnya ke The Three of Cups ini, sekelompok orang ini, dan anggaplah ini sebagai yang bikin lancar guys ya. Kemungkinan kamu kan kaget begitu, tapi this is for your own kindness guys, karena aku lihat seperti mekar tiba-tiba ini bunga. Oke, jadi yang selama ini kamu tahan-tahan atau yang membebani hatimu itu akan jadi lebih lega setelah kebenaran ini terungkap atas bantuan Knight of Wands yang datang ini. Oke, jadi jangan langsung upset guys, kenapa begini, gak ada gunanya. Karena after all katanya kamu pun sudah tidak ingin menyimpan rahasia ini lagi, tidak pengen bersembunyi dari rahasia ini lagi, kamu pengen buka-bukaan sebenarnya mengenai siapa dirimu atau keadaanmu, dan anggaplah ini sebagai triggernya, pemicunya, dan it's like a very very good moment for you di 1 minggu ke depan. Tergantung bagaimana cara kamu meresponnya Cancer ya. Kalau kamu anggap itu seperti serangan ya, kamu pasti akan panik guys, kelabakan. Tapi kalau kamu anggap itu semacam kesempatan baik gitu ya, kamu tinggal merespon dengan cara yang baik saja ya. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended, menarik juga itu. Oke, kita lanjutkan ke water sign berikutnya. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudara? Ekalpan di Almighty God, Ekalpan Dark Angels, Ekalpan the Holy Spirit. Untuk this reading, please press this reading. For Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Magician. Siapa tadi yang dapat The Magician ya? Lupa. Dan yang di bawah ada The Ace of Swords ya. Akan ada peristiwa yang mengejutkan Scorpio, but in a good way ya guys, bikin kamu kaget.
untuk memperbaiki sebuah hubungan antara kamu dengan pihak tertentu ya. Kamu mungkin cari-cari cara gimana ya caranya supaya aku bisa berbaikan, karena desa seperti ini adalah niat untuk rekonsiliasi atau niat untuk bergencatan senjata, tapi kayak nggak nemukan momen aja. Mungkin kalau minta maaf kamu terlalu gengsi, atau kalau menunggu dia datang duluan mendekatin kamu kayaknya nggak bakalan datang. Dan kemudian magician datang, divine intervention datang begitu ya, untuk membantu perbaikan hubungan antara kamu dengan si pihak tadi ya yang aku sebutkan di awal. Oke, jadi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya guys. Bisa jadi mungkin nanti akan ada pertemuan antara kamu dengan seseorang di luar dari bayanganmu, kamu nggak pernah memprediksi akan seperti itu, langsung dimanfaatkan ya. Biasanya misalnya ini tentang kamu dengan sahabatmu, kamu tuh udah pengen banget gitu untuk berbaikan dengan sahabatmu Scorpio, karena udah 2 tahun gak ngomongan, sementara kalian itu bestie dari kecil begitu. Tuh gimana ya caranya supaya bisa berteman lagi dengan dia, udah kangen banget deh begitu. Nah dari sononya pun pasti seperti itu ya, karena magician kan datang ya. Artinya kalian itu kan didekatkan kembali begitu atas keinginan universe begitu ya. Dan kemudian karena kamu nunggu-nunggu momen yang tepat, nggak ketemu, nunggu ulang tahun dia masih 6 bulan lagi, kamu udah kangen banget gitu, pengen bisa jalan bareng lagi sama dia. uh, Magician ini akan begini bentuknya, tiba-tiba kalian ketemu misalnya di minimarket, berpapasan wajah, kamu buka pintu, dia kamu mau masuk ke minimarketnya, dia mau keluar dari minimarketnya. Kayak begitu magiciannya yang aku tangkap. Dan kemudian langsung manfaatkan kesempatan itu. Apa kabar? Karena dia akan merespon dengan baik ya, because this is the magician, it's meant to be. Memang begitu seharusnya yang terjadi. Karena tidak ada momen di antara kalian berdua, universe bikinkan momen untuk kalian. Langsung cepat aja, kangennya aku sama kamu. Akhirnya ketemu di sini juga bestie. Lagi beli apa, belanja apa, sekarang gimana. Kapan bisa ketemu? Itu akan menjadi momen yang tepat ya. It's a very very beautiful moment aku rasa 1 minggu ke depan ini untuk kamu Scorpio ya. Mudah-mudahan bisa menjadi awal yang baik untuk perbaikan sebuah hubungan atau gencatan senjata. Nasihat dari universe untuk kamu, Grace, katanya kamu akan sangat berterima kasih sekali dengan momen The Magician ini. Kesempatan yang muncul di awal minggu ini katanya, karena The Ace of Swords ini selalu apple to apple guys, win and win solution ya. Jadi tidak akan ada yang dikecewakan dalam The Ace of Swords. Kesepakatan akan didapatkan dan untuk kemenangan kedua belah pihak. Kamu akan senang sekali katanya guys. Aduh sayangnya nggak dapat video extended ya. Tapi itu pun kalau kamu mau menegakkan Ace of Swords ya guys, karena Ace of Swords ini minor arcana. Even universe kasih kartu magician ke kamu, dan kalian tadi berpapasan, kamu dari arah luar minimarket, dia dari arah dalam minimarket. Tapi kalau kamu buang muka, maka kamu menyia-nyiakan the magician, kamu menyia-nyiakan momen, dan dia pun pasti akan buang muka. Karena ini kan energi untuk kalian berdua, yang mau berekonsiliasi atau berbaikan ya. Kalau seandainya kamu pura-pura nggak kenal, diam begitu guys, ya udah tidak ada perbaikan yang terjadi. Sementara tadi dari awal aku udah rasa kamu juga pengen berbaikan ya dengan bestimu tadi. Just take how it resonate to your personal life, karena di general reading mungkin tidak dengan bestie, bisa jadi dengan mantan, bisa jadi dengan anggota keluarga yang lain, bisa jadi dengan partner bisnismu di masa lalu, whatever. Tapi kalian akan berrekonsiliasi magically di luar nalar manusia. Begitulah ketika The Magician datang ya. Oke, itu dia untuk Scorpio. Kita lanjutkan ke water sign yang terakhir guys. This is the moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces, apa kabar saudara-saudara? Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Five of Pentacles, dan yang di bawah ada the Queen of Pentacles. Kayak ada yang kurang gitu Pisces ya, 1 minggu ke depan rasanya kurang aja, semua serba kurang. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu di awal minggu. Dan kemudian di akhir minggu kemungkinan besar kamu bisa mendapatkannya, tapi rasanya tetap kurang aja. Oke, kayaknya gini, aku pengen beli perhiasan emas lagi deh. Udah punya 3 gelang emas gitu ya guys. Kayak pengen punya yang keempat begitu, oke? Dan kemudian mungkin di hari Rabu atau Kamis kamu beli yang keempat. Tapi di hari Sabtu kamu ngeliat, masih kurang. Ini kayak masih kurang deh, masih belum senang akunya begitu. You hold on something but you don't like it. That's the Queen of Pentacles ya. Diawali dengan rasa kurang,
dan diakhiri dengan rasa kurang. Apa obatnya ini guys? Bersyukur. Karena manusia itu tidak akan pernah bisa merasa puas ya guys. Manusia tidak akan pernah bisa merasa puas. Selalu saja kurang. Hari ini udah punya 2 Mercy, pasti pengen punya Mercy versi terbaru, Mercedes-Benz versi terbaru. Sudah punya iPhone 15, minggu depan itu masih pengen punya iPhone 15 tapi versi Pro Max atau yang kapasitas gigabyte-nya paling besar. Tidak ada yang bisa memuaskanmu, katanya Pisces, di 1 minggu ke depan. So stop it guys. Berhentilah untuk memuaskan dirimu. Kamu tidak bisa terpuaskan di 1 minggu ke depan. Belajarlah untuk menerima atau bersyukur atas apa yang kamu miliki. Itu akan menstop hausmu gitu guys. Rasanya kurang aja. Jadi supaya, bukan kurang ajar ya guys, kurang aja. Supaya tidak merasa kurang, jangan kasih makan kehausanmu tadi. Jangan kasih minum hausmu tadi. Ngerti gak maksudnya? Stop. Karena kamu harus punya pemahaman, mau seberapa banyak pun yang aku tambahkan, aku pasti akan tetap merasa kurang. That's the Queen of Pentacles. Itu karena yang kamu tambah-tambahkan ke kamu itu bukan yang kamu sukai guys. Berarti tadi gelang emas itu bukan yang kamu sukai. Mercy tadi bukan yang kamu sukai. Seberapa banyak pun tambahannya menumpuk, kamu tetap merasa apaan sih ini? Gitu guys. The Queen of Pentacles ini holding on the big pentacles, but she doesn't like it. Makanya stop. Kamu menambah-nambahkan sesuatu yang tidak kamu sukai. Makanya kamu tidak akan pernah merasa puas, katanya, di 1 minggu ini. Di awal minggu kalau ada yang kamu inginkan menurutmu setelah beli ini pasti aku puas, hentikan guys. Kamu tidak akan pernah merasa puas di 1 minggu ini. Because you are the Queen of Pentacles, Pisces. Oke, wisdom. Ini bicara tentang kebijaksanaan. Yang aku sampaikan tadi itu adalah bijaksana guys ya. Itu pesan bijaksana untuk kamu. Kenapa kamu tidak pernah puas dan selalu pengen nambahin? Karena sebenarnya kamu tambah-tambahkan itu bukan yang kamu sukai. Sebanyak apapun dia, itu tidak akan pernah memuaskanmu. Find something else yang akan bisa memuaskanmu guys. Sehingga ketika kamu tambahkan, Oke. Banyak-banyak bersyukur Pisces ya. Banyak orang yang tidak bisa berada di posisi seperti kamu saat ini ya. Mungkin kamu dimudahkan untuk dapat uang misalnya ya, tapi uang tidak akan memuaskanmu. Kamu dimudahkan untuk mendapatkan kehidupan yang pada umumnya diinginkan orang begitu, tapi itu tidak akan bisa menyenangkanmu. Apapun guys yang setelah kita tambah-tambahkan tidak bisa membuat kita senang, itu berarti kita tidak menyukainya. Kita sedang menambahkan hal yang tidak kita sukai. Makanya selalu merasa apa yang salah ya, aneh banget deh. Kenapa aku udah punya handphone versi terbaru tapi rasanya kayak ada yang salah deh. Kok jelek ya HP ini, kok ini ya. Nah, pada dasarnya kamu tidak menyukainya ya. Bisa jadi kamu mungkin menambah-nambahkan itu untuk membuat orang bangga padamu atau membuat orang terkagum-kagum padamu. That's the meaning of the Queen of Pentacles too. Karena Queen of Pentacles ini paling penting prestis duniawi ya guys. Gua pakai baju branded misalnya begitu, padahal sebenarnya nggak suka pakai bajunya guys. Ada aja gitu yang nggak dia suka gitu, tapi biar orang lihat, itu model-modelnya ya. So stop it, katanya. Di awal minggu ini hentikan saja, supaya kamu berhenti merasa tidak puas. Karena yang kamu tambah-tambahkan bukan hal yang kamu sukai, oke? That's the kind of wisdom you have to understand Pisces untuk 7 hari ke depan. Oke guys, itulah dia untuk Pisces yang akan mengakhiri readingan urgent message untuk edisi kali ini. Selesai kamu Pisces. Oke, halo, siapa ini tadi guys? Virgo. Kemudian halo Leo, halo Aquarius, dan halo Cancerian ya.
Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, menurutmu, oh my god, that's so interesting begitu, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat untuk 7 hari ke depan ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message for the next 7 days kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.